Bab 591 Saudara Keluarga Jiang. Mendengar kata-kata Jiang Suishui, ekspresi Simu sedikit berubah. Ia menoleh ke arah Zhao Jian, hanya untuk mendapati pria itu tidak menunjukkan rasa takut, tatapannya tertuju padanya. Melihat Simu menatapnya, Zhao Jian terkekeh dan berkata, "Kurasa saudara si tidak senaif itu, kan? Kau memiliki teknik rahasia totem barbar kuno, pasti Nona Jiang tidak mungkin tidak menyadarinya." Barbar kuno. Jantung Simu berdebar kencang, tetapi ia tetap diam. Nona Jiang ini adalah keturunan keluarga Jiang dari bintang unta putih, dan klannya termasuk dalam klan Waiyao, klan kuno dan kuat. Klan Waiyao dan klan barbar kuno telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman dahulu. Setiap kali orang-orang mereka bertemu, itu adalah pertarungan sampai mati. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu pergi kali ini? Mengajakmu bertarung denganku hanyalah taktik untuk memecah belah kita, agar kita bisa saling mengalahkan satu persatu. Lanjut Zhao Jian sambil tertawa dingin. Mendengar ini, alis Simu sedikit berkerut. Ia tiba-tiba teringat bahwa Jiang Beidao pernah menyebut-nyebut tentang bangsa barbar kuno di ruang terbatas Gada Pembalik Langit, dan sepertinya berkata seperti, "Karena kau keturunan bangsa barbar kuno, maka kami tidak bisa membiarkanmu hidup." Ia menatap Jiang Suishui, hanya untuk melihat matanya sedikit berkedut, tatapannya berubah tanpa terasa. "Kurasa saudara Zhao mungkin salah paham. Aku manusia, bukan anggota bangsa barbar kuno. Mengenai teknik rahasia totem, aku hanya mempelajarinya secara kebetulan. Masalah ini adalah urusan kalian berdua, dan aku benar-benar tidak bisa ikut campur. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi dan akan pergi." Setelah mengatakan ini, Simu berbalik dan hendak pergi. "Hehe, saudara Si, tidakkah menurutmu sudah agak terlambat untuk pergi sekarang?" Jiang Suishui tiba-tiba terkekeh. "Jika aku ingin pergi, apa kau pikir kau bisa menghentikanku?" Cibir Simu. "Dengan kemampuan adik perempuanku yang minim, tentu saja tidak, tapi bagaimana denganku?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari udara. Mendengar ini, Simu dan Zhao Jian serentak mendongak dan melihat awan di atas hutan lebat tiba-tiba menghilang, menampakkan lebih dari selusin sosok yang perlahan turun dan mendarat di pulau kecil itu. Semua orang ini berambut hijau, dan sebagian besar berada di tahap akhir Earth Rank, tetapi 3 di antaranya memiliki aura yang jelas di atas tahap awal Heaven Rank. "Kakak," seru Jiang Suishui gembira saat melihat mereka. "Adik perempuan, kau melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih atas kerja kerasmu," kata pemimpin itu dengan lembut kepada Jiang Suishui. "Kakak senior Ling Feng." Pupil mata Simu berbinar tak percaya saat ia menatap pria itu. Pria itu mengenakan jubah hijau, dengan selempang sutra di pinggangnya, dihiasi ornamen, dan memegang kipas lipat. Sikapnya alami, dan ekspresinya tenang. Siapa lagi kalau bukan Ling Feng? Satu-satunya perbedaan adalah rambut hitamnya yang dulu diikat rapi kini telah berubah menjadi hijau, tergerai santai di bahunya. "Maaf, adik muda Si. Nama saya Jiang Ling Feng, keturunan keluarga Jiang dari bintang unta putih. Jiang Suishui adalah adik perempuan saya." Ling Feng tersenyum tipis, perlahan mengipasi dirinya dengan kipas lipatnya, lalu berbicara. Meskipun ia masih memiliki sikap gagah dan elegan, di mata Simu, ia telah berubah total. "Jadi, semua ini adalah rencana yang diatur oleh keluarga Jiangmu?" tanya Simu.
Adik Si, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Masalahnya terletak pada keinginanmu untuk memiliki buah suci roh bayi dan kepemilikanmu atas teknik rahasia totem barbar kuno. Bahkan, karena kau sudah datang ke sini, meskipun kau bukan dari suku barbar kuno, dan karena kau tahu begitu banyak rahasia, kami tidak bisa membiarkanmu pergi, kata Jiang Lingfeng. Sekarang sudah begini, untuk apa repot-repot dengan kata-kata sok ini? Bicaralah terus terang saja, kata Simu. Sejujurnya, saudara Si, ruang ini awalnya diciptakan oleh leluhur klan Nuwa kita sebagai tempat berkembang biak bagi makhluk roh klan, ular berkepala 9. Kau dan Zhao Jian, sebagai seniman bela diri tingkat bumi, adalah makanan terbaik bagi ular berkepala 9. Setelah ia melahapmu, 9 kepala makhluk suci itu akan perlahan-lahan menyelesaikan transformasi mereka, akhirnya mencapai tingkat Sein, kata Jiang Lingfeng. Keluarga Jiangmu sudah merencanakan ini sejak lama, Zhao Jian mencibir. Simu tetap diam, api berkobar di belakangnya, kedua sayapnya yang besar dan berapi-api mengepak perlahan, tetapi ia tidak langsung terbang. Sebaliknya, ia menatap Lingfeng dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, dan suasana menjadi agak aneh. Saat itu, Zhao Jian, yang berada di dalam penghalang cahaya putih, tiba-tiba bersinar terang, matanya langsung berubah menjadi biru tua. Namun, tatapannya tidak tertuju pada anggota keluarga Jiang, melainkan pada makhluk buas, ular berkepala 9, yang tak jauh darinya. Riak-riak tak kasat mata menyebar, 9 kepala raksasa ular berkepala 9 bergoyang pelan sebelum membeku. Untaian benang kristal putih muncul di sekitarnya, mengikatnya erat-erat. Namun, sesaat kemudian, kilat dan api menyambar dari kepala ular itu, menghancurkan lapisan-lapisan benang kristal putih, dan tampaknya ia akan segera bebas. Namun, momen singkat ini sudah cukup bagi Zhao Jian. Ia tiba-tiba melangkah maju, muncul di hadapan ular berkepala 9. Cahaya terang menyambar di tangannya, dan sebuah cincin hitam legam muncul di telapak tangannya. Cincin itu berkilauan dengan cahaya gelap, dengan banyak tonjolan seperti tulang, menyerupai gelang yang terbuat dari bambu hitam. Namun, cincin itu memancarkan aura yang sangat kuat, jelas merupakan artefak magis yang kuat. Cincin tulang naga hitam. Jiang Lingfeng mengenali benda di tangan Zhao Jian sekilas, sedikit terkejut. Begitu ia selesai berbicara, cincin tulang di tangan Zhao Jian terlempar keluar, berputar-putar di udara beberapa kali sebelum tiba-tiba berkobar dengan cahaya gelap, berubah menjadi seekor naga tulang sepanjang lebih dari 3 meter, yang kemudian melompat keluar. Naga tulang itu sepenuhnya hitam, menyerupai kerangka tanpa daging dan darah, namun tanpa tulang, memancarkan kilau metalik yang mengerikan. Matanya berkilau dengan cahaya hijau tua seperti api jiwa, dan aura kebencian yang kuat meletus darinya. Dalam sekejap, naga tulang hitam itu lenyap di udara, lalu muncul kembali secara tiba-tiba di belakang binatang buas, Jiuying, dengan semburan cahaya yang tiba-tiba. Semua ini tampak memakan waktu lama, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap mata. Sebelum mereka sempat melihat apa yang terjadi, mereka mendengar Jiuying melepaskan beberapa raungan yang menyakitkan. Simu melihat seberkas cahaya gelap menyambar leher tebal ular berkepala 9 dalam sekejap mata, dan 6 kepala bundar berjatuhan, termasuk yang menyerupai Zhao Chenlei dan yang lainnya. 6.
Pilar darah melesat ke langit, tubuh ular berkepala 9 bergetar hebat, dan 3 kepala lainnya melolong kesakitan, mulut mereka memancarkan cahaya 3 warna saat mereka mengamuk. Cahaya gelap itu kembali menyambar, berubah sekali lagi menjadi naga tulang hitam. Tidak, teriak Jiang Suishui, tangannya terus-menerus berganti segel tangan. Pelindung yang mengikat Zhao Jian berkilat liar, dan kekuatan tak terlihat menekan Zhao Jian dari segala arah. Pada saat yang sama, rambut Jiang Lingfeng yang seperti ular tak berujung juga tiba-tiba menyerang. Ular piton hijau yang terbentuk dari rambutnya jelas berbeda dari milik Jiang Suishui. Setiap ular piton hijau memiliki satu tanduk D. I kepalanya, menyerupai pedang atau tombak, dengan angin dan guntur berputar di sekelilingnya dan energi pedang menyilanginya, membuatnya tampak sangat tajam dan tak tertahankan. Zhao Jian meraung marah, dan bagian kiri tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi warna putih bersih, dengan gelombang energi yang sangat kuat segera muncul. Tangan kirinya mengepal, cahaya putih terus memancar dari sela-sela jarinya. Mengabaikan ular piton biru di belakangnya, ia melangkah maju dengan berani dan melancarkan serangan dahsyat. Boom! Suara gemuruh terdengar, penghalang cahaya pelindung di depannya bergetar hebat, lalu retak dan hancur berkeping-keping. Bahkan binatang berkepala 9 pun terguncang, tubuhnya bergoyang. Puff! Penghalang cahaya pelindung itu tampaknya terhubung dengan pikiran Jiang Suishui, ia langsung memuntahkan seteguk darah, wajahnya seputih kertas saat jatuh dari udara, jelas terluka parah. Zhao Jian bergerak, mendarat di naga tulang hitam yang telah mundur. Ia mengubah arah dan langsung menuju pohon buah roh bayi di bawah. Namun, begitu ia terbang, beberapa bilah pedang tajam menyerang dari belakang, langsung mengenai naga tulang hitam itu. Naga tulang itu bergoyang, meskipun tidak langsung mendarat, kecepatannya melambat. Tak lama kemudian, beberapa guntur menggelegar di samping Zhao Jian, dan ular piton hijau bertanduk tunggal yang tak terhitung jumlahnya meraung, memaksanya berbalik dan menghadapi Jiang Lingfeng yang mengejarnya. Mata Simu menyipit, dan kilatan cahaya tiba-tiba menyambar. Inilah saatnya. Dari 2 sayap api raksasa di punggungnya, semburan api meletus, mendorongnya ke langit dalam sekali hentakan. Gawat, Simu mencoba kabur. Hentikan dia. Jiang Suishui, yang telah terduduk di tanah, langsung berteriak melihat kejadian ini. Anggota keluarga Jiang, yang perhatiannya tertuju pada Zhao Jian dan rekannya, terkejut oleh teriakan itu. 2 ahli alam surgawi lainnya bergerak cepat, terbang ke langit untuk mencegat Simu. Sebenarnya, pandangan Simu tertuju pada kedua orang itu. Melihat mereka ditipu hingga terbang tinggi ke langit, senyum langsung tersungging di bibirnya. Seutas benang putih berkelebat di sayapnya yang berapi-api, dan dengan tarian tiba-tiba, ia berbalik, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat, bagaikan meteor berapi, menuju langsung ke pohon buah roh bayi tak jauh di bawahnya. Anggota keluarga Jiang terkejut dan bergegas mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Tak jauh dari pohon buah itu, binatang buas Jiuying, yang baru saja kehilangan 6 kepala, melihat Simu terbang ke arahnya. Ia menopang diri dengan kaki belakangnya dan mengayunkan 2 cakar depannya ke arah Simu. Karena luka-lukanya, kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sayap api Simu menari-nari, dan dengan 1 langkah ke samping, ia terbang melewati cakar Jiuying yang seperti pisau. Dari 3 kepala Jiuying yang tersisa, 1 membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan beberapa busur listrik ungu,
yang berubah menjadi bola-bola petir ungu seukuran kepala, menghujani punggung Simu. Simu bahkan tidak melirik mereka. Ia mengumpulkan kekuatannya di gada besi ruyinya dan mengayunkannya dengan ganas ke belakang. Seketika, hantu-hantu binatang buas putih yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Serangkaian ledakan memekakkan telinga bergema saat monster-monster putih itu bertabrakan dengan bola petir ungu, hancur berkeping-keping dalam gemuruh yang memekakkan telinga. Memanfaatkan momen itu, Simu kembali menerjang maju, tiba di puncak pohon buah roh bayi ungu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia memetik buah paling atas, lalu berbalik dan terbang ke langit. Dengan tangannya yang lain, sebuah bola api melesat jatuh. Namun, tepat saat ia mencapai udara, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar dari dahan tempat ia mendarat. Bola api itu pecah saat menghantam pohon ungu itu. Bab 592 menghancurkan. Melihat Simu langsung mengambil buah dan membakar pohon itu, anggota keluarga Jiang murka, mata mereka berkobar-kobar. Tubuh mereka berkilauan saat mereka mengejar Simu. Simu tak berani berlama-lama lagi. Ia mengepakkan sayap berapinya dan bergegas meninggalkan pulau, memanggil kereta terbang bulu rohnya dengan satu lambaian tangan. Begitu ia melompat ke dalam kereta, ia membalikkan pergelangan tangannya dan mengambil beberapa batu roh atribut angin biru kelas atas dari cincin penyimpanannya, menekannya ke dalam alur di dalam kereta. Rune rumit di sekitar alur langsung bersinar terang, dan kereta bergetar. Dengan dengungan lembut, riak melingkar menyebar dari bagian belakang kereta, dan melesat seperti meteor, meninggalkan jejak putih di udara, mencapai 100 mil jauhnya dalam sekejap mata. Melihat Simu telah melarikan diri jauh, anggota keluarga Jiang tetap menolak untuk menyerah dan juga memanggil artefak magis mereka untuk mengejar. Ling Ye, kalian berdua teruslah mengejar Simu. Kalian semua, selamatkan pohon suci dulu. Jiang Lingfeng, yang masih terkunci dalam pertarungan dengan Zhao Jian di udara, berteriak keras. Anggota keluarga Jiang dengan cepat turun dari udara dan mengepung pohon buah roh bayi, kecuali dua garis cahaya di garis depan yang terus mengejar Simu ke arah ia melarikan diri. Pada saat ini, bayangan Simu telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan garis putih yang perlahan menghilang di langit. Dua orang yang mengejarnya melambat setelah terbang lebih dari 10 mil dan akhirnya berhenti. Ling Ye, tidak perlu mengejar seperti ini lagi. Jiang Ling Ye, berpakaian ungu, melihat ke arah garis putih itu memanjang dan berkata, "Kakak, maksudmu?" Jiang Ling Chen, yang tampak 9/10 seperti Jiang Ling Ye, ragu-ragu. Jiang Ling Ye tidak menjawab pertanyaan adiknya. Tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar di tangannya, dan dengan jentikan telapak tangannya, sebuah jimat giok belah ketupat putih kecil muncul di telapak tangannya. Jimat 1000 mil untuk melarikan diri, saudaraku, ini adalah benda penyelamat yang diberikan keluarga kepadamu. Sayang sekali menggunakannya di sini. Jiang Lingchen mengerutkan kening dan berteriak. Kita tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Anak itu terlalu cepat. Kita tidak bisa langsung mengejarnya. Ini satu-satunya cara sekarang. Singkatnya, kita tidak bisa membiarkan anak itu lolos, kata Jiang Lingye. Tapi, Jiang Lingchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh teriakan marah Jiang Lingye. Berhenti bicara omong kosong dan tangkap aku. Jiang Lingchen tanpa ragu dan langsung melangkah maju, meraih lengan Jiang Lingye.
Jiang Lingye diam-diam merapal beberapa mantra samar dan meremasnya dengan kuat. Dengan bunyi, jepret pelan, jimat giok putih itu patah menjadi dua, dan cahaya putih yang kuat menyembur keluar dari ujungnya yang patah. Suara siulan tiba-tiba terdengar di udara, dan cahaya putih yang melonjak itu tiba-tiba mulai berputar kencang, membentuk pusaran putih berdiameter sekitar 3 meter dalam waktu singkat. Pergi! Jiang Lingye berteriak pelan, dan cahaya putih itu langsung lenyap, bersama kedua orang di pusaran itu. Simu mengemudikan kereta terbang bulu roh, terbang tinggi di langit selama sekitar setengah jam, sebelum kecepatannya mulai berkurang. Saat itu, 6 batu roh atribut angin yang tertanam di kereta telah berubah menjadi putih keabu-abuan, tetapi untungnya, gerbang spasial yang gelap sudah terlihat. Melihat tidak ada yang mengejarnya, Simu sedikit rileks, tetapi alisnya segera berkerut lagi. Dia tidak menyangka Ling Feng adalah anggota keluarga Jiang, sebelumnya dia cukup mempercayai orang ini. Sepertinya dia tidak bisa lagi dengan mudah mempercayai siapapun di Tanah Suci. Saat itu, Simu tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat, dan hatinya langsung waspada. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat cahaya putih terang tiba-tiba muncul di dekat gerbang spasial, dan dua sosok muncul dari udara tipis dari pusaran cahaya putih. Simu segera menyadari bahwa keduanya adalah dua anggota terkuat dari murid keluarga Jiang yang dibawa oleh Jiang Lingfeng. Di saat yang sama, keduanya juga melihat Simu mendekat dengan kereta terbang. Jiang Lingchen, berpakaian hijau, memancarkan cahaya dan hendak menerjang Simu ketika Jiang Lingye menangkapnya. Jangan terburu-buru. Segel gerbang ruang angkasa dulu, lalu kita akan bermain dengannya perlahan. Kata Jiang Lingye sambil tersenyum dingin. Benar, selama kita bertahan sampai kakak senior Ling Feng tiba, bocah ini celaka. Berani mencuri buah suci klan kita dan menghancurkan pohon suci klan kita, dia harus membayar harganya. Jiang Lingchen mengangguk. Keduanya melirik Simu dari kejauhan, lalu berbalik, masing-masing mengeluarkan sebuah tablet giok putih sepanjang 30 cm di telapak tangan mereka. Tablet giok itu sangat mirip dengan kunci yang digunakan Jiang Suishui dan yang lainnya untuk membuka gerbang ruang angkasa, tetapi memiliki rune spiral yang jauh lebih rumit. Jiang Lingye dan rekannya diam-diam melantunkan mantra rahasia, dan dua tablet giok di tangan mereka mulai memancarkan cahaya putih lembut, lalu melayang dan terbang menuju gerbang ruang angkasa. Simu, yang masih berjarak lebih dari 10 mil, melihat gerbang gelap itu perlahan menyusut dan langsung waspada, alisnya berkerut erat. Jika ia terjebak di ruang ini, melarikan diri akan sangat sulit. Tanpa waktu untuk berpikir, ia segera melambaikan tangannya, menarik kereta terbang bulu roh. Dengan suara, "Wus!" dua sayap api besar langsung memanjang dari punggung Simu, mengepak perlahan di udara. Matanya tiba-tiba berbinar, lengan kirinya langsung berubah menjadi putih bersih, dengan pola-pola hitam menyebar, sementara lengan kanannya secara bersamaan menjadi hitam pekat, dengan pola-pola putih juga muncul. Sebuah pikiran kecil terlintas di benak Simu, dan pola-pola rumit di lengannya tiba-tiba menyala. Cahaya hitam dan putih di kedua lengannya langsung menyebar ke bahu dan punggungnya. Dengan suara, "Wus!" cahaya hitam dan putih itu langsung menelan cahaya merah tua yang asli. Api di sayap kiri Simu langsung berubah menjadi putih bersih, sementara sayap kanannya menjadi hitam pekat,
dengan gumpalan kabut kacau samar-samar muncul dari kedua sayap. Kemudian, tatapannya berubah dingin, dan dengan kepakan sayapnya yang tiba-tiba, serangkaian bayangan muncul di udara. Hampir dalam sekejap mata, warna sayap Simu berubah, dan sosoknya telah tiba di gerbang spasial. Mulut Jiang bersaudara ternganga, alis mereka sedikit bergetar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat Simu terbang melewati mereka seperti hantu. Saat Simu melewati mereka, cahaya hitam putih di lengannya tiba-tiba meletus, berubah menjadi dua tangan raksasa yang terulur untuk menangkap kedua pria itu. Tubuh Jiang Lingchen baru saja mulai bersinar dengan cahaya biru ketika ia diselimuti oleh tangan hitam yang melonjak itu. Sebelum ia sempat berteriak, ia membeku menjadi patung es yang sempurna. Rambut hitam Jiang Lingye berkibar liar, dan ratusan ular piton hijau raksasa bermata ungu berkilauan yang baru saja muncul digenggam erat oleh tangan putih luar biasa lainnya. Ia merasakan sensasi terbakar yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, dan melihat ular piton raksasa yang terbentuk dari rambut hitamnya dilalap api putih yang membara. Minum, Simu meraung, pergelangan tangannya terpelintir, dan kedua tangan raksasa di udara saling beradu dengan keras. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di udara, dan cahaya gelap dan putih menyatu menjadi pusaran abu-abu. Jiang Lingye, yang disel imuti api putih, dan Jiang Lingchen, yang kini menjadi patung es, ditelan oleh pusaran abu-abu ini, hancur menjadi debu, dan lenyap sepenuhnya. Simu melepaskan indera ilahinya untuk merasakan bahwa setelah penyatuan energi yin dan yang dalam serangan ini, tak ada jejak kedua sosok itu yang tersisa di dunia ini, bahkan jejak penggunaan energi yin dan yang pun telah lenyap. Faktanya, ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kekuatan teknik mendalam revolusi ketiga dalam pertempuran, dan kekuatannya sungguh tak mengecewakan. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan tak seorang pun menyaksikan kejadian ini, lalu menyelinap melalui gerbang spasial yang kini sangat sempit dan meninggalkan ruang ini. Di atas sebuah lembah di bintang Qingye, sebuah gerbang spasial hitam pekat, berukuran sekitar 3 meter, menggantung di udara, memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Wosh! Sesosok terbang keluar dari gerbang spasial yang gelap, mendarat di puncak gunung terdekat, itu adalah Simu. Ia melirik pintu masuk spasial, melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bulu rohnya, dan terbang ke atasnya. Rone, pada kereta menyala dengan cahaya biru yang menyilaukan, kereta bergetar hebat, dan sesaat kemudian, ia melesat keluar, berubah menjadi meteor biru dan terbang menjauh, menghilang di cakrawala dalam beberapa tarikan napas. Kurang dari 1/4 jam setelah Simu pergi, beberapa sosok berambut hijau mengikuti, terbang keluar dari gerbang spasial. Sialan, anak itu lolos. Dengan kakak senior Ling Chen dan Ling Ye yang beraksi, kenapa mereka tidak menghentikannya? Kereta terbang anak itu sangat cepat. Kita mungkin kehilangannya. Bagaimanapun, dia pasti sedang menuju ke kota Yelan, kota terdekat dari sini, untuk menggunakan susunan teleportasi dan kembali ke bintang Dongseng. Ayo cepat dan kejar dia. Seorang pemuda berkulit kemerahan berkata sambil melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang berbentuk burung. Semua orang menaikinya, dan kereta berbentuk burung itu melebarkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. 3 hari kemudian, di luar kota Yelan di bintang Qingye, seberkas cahaya biru,
seperti bintang jatuh, melesat dari jauh, berkelebat beberapa kali, lalu berhenti. Itu adalah kereta terbang berwarna cian. Kereta itu segera disimpan, memperlihatkan sosok Simu, wajahnya agak pucat. Dia telah bepergian tanpa henti selama 3 hari terakhir, menghabiskan banyak energi, tetapi akhirnya tiba di kota Yelan. Kota Senja adalah kota kolosal di bintang Qingye, meliputi area seluas 1000 mil. Kota ini menyaingi beberapa kota besar di bintang Dongsheng dan sangat makmur. Hal ini dapat dimengerti, karena kota Senja memiliki susunan teleportasi yang terhubung ke bintang Dongsheng. Banyak orang bepergian di antara kedua planet tersebut, dan banyak dari bintang Dongsheng juga menggunakan susunan teleportasi kota Senja untuk mencapai bintang Qingye. Tidak heran jika tempat itu begitu ramai. Simu menghela napas lega, seharusnya semuanya baik-baik saja sekarang karena mereka sudah di sini. Dia masih belum mengetahui niat sebenarnya dari Jiang Suishui dan yang lainnya. Selama perjalanan ke alam rahasia ini, Zhao Chenlei dan yang lainnya adalah satu hal, tetapi jika Zhao Ji, murid pribadi Holy Lord, dibunuh oleh keluarga Jiang, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang tanah suci, menyebabkan kegemparan besar. Sebagai satu-satunya saksi mata, dia dibiarkan melarikan diri. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan keluarga Jiang sebagai tanggapan. Meskipun keluarga Jiang adalah klan yang kuat, mereka kemungkinan akan lebih terkendali di kota Senja, dan begitu dia kembali ke tanah suci, tidak pasti siapa yang akan menimbulkan masalah bagi siapa. Bab 593 Penghalang. Memikirkan hal ini, Simu merasa sedikit lebih ringan. Ia mengangkat bahu dan berjalan menuju kota Senja. Gaya arsitektur di sini agak berbeda dengan kota Qinglan di bintang Dongsheng. Semua bangunan terbuat dari kayu, bahkan ada yang dibangun langsung di dalam pohon besar. Seluruh kota dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi, kehijauannya yang rimbun menghalangi sinar matahari, membuat kota tampak agak gelap. Banyak tempat yang tak pernah terkena sinar matahari, seolah-olah selalu dalam kegelapan, itulah sebabnya dinamakan senja. Akibat curah hujan yang tinggi di bintang Qingye, banyak rawa muncul di area gelap kota, meliuk-liuk di antara bangunan-bangunan. Berjalan menyusuri kota, tercium aroma khas rawa yang membusuk. Simu berjalan menembus keramaian di jalan utama, bergegas seperti saat ia datang, tanpa sempat menjelajahi bagian lain kota, langsung menuju susunan teleportasi di barat. Setengah jam kemudian, ia tiba di sebuah bangunan biru. Bangunan biru itu sangat tinggi, berukuran beberapa puluh kaki, dan bentuknya menyerupai batu raksasa. Bangunan ini dulunya adalah aula teleportasi kota Senja. Namun, ketika tatapan Simu menyapu, ekspresinya sedikit berubah. Kerumunan besar telah berkumpul di depan aula. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari berbagai planet, kebanyakan iblis. Sesuatu sepertinya telah terjadi, sehingga terjadi keributan. Matanya berkilat, dan ia berjalan ke tempat terpencil, mengeluarkan topi bambu, memakainya, berganti pakaian, lalu berjalan santai. Sederet orang berpakaian hitam berdiri di pintu masuk aula teleportasi, menghalangi pintu masuk dan mencegah siapapun masuk. "Saudaraku, apa yang terjadi di sini?" "Aku mendengar suara dari jauh," Simu bertanya kepada seorang pria kekar berbaju kuning di sampingnya, alisnya berkerut. "Aduh, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mulai kemarin, susunan teleportasi di sini tiba-tiba ditutup sementara,
dan tidak ada yang diizinkan menggunakannya, kata pria kekar berbaju kuning itu dengan ekspresi khawatir. Tiba-tiba ditutup. Kenapa? Ekspresi Simo berubah, tetapi ia segera menenangkan diri dan bertanya. Susunan teleportasi di sini dikendalikan oleh keluarga Ye di kota. Belum lama ini, mereka mengklaim bahwa susunan teleportasi itu tidak berfungsi dan mereka sedang berusaha memperbaikinya, tetapi siapa yang tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Aku sedang terburu-buru untuk pergi ke Bintang Dongseng, kata pria kekar berbaju kuning itu, lalu berbalik untuk melihat ke depan. Mata Simo berkedip, dan ia hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia diam-diam mundur dan menyatu dengan kerumunan. Di dekat aula teleportasi, beberapa pria berambut biru berjalan mondar-mandir di antara kerumunan, mata mereka terus-menerus mengamati orang-orang di sekitarnya, seolah mencari sesuatu. Simo bergerak di antara kerumunan tanpa bersuara, diam-diam menjauh dari sekitar pintu masuk aula teleportasi. Kemudian, ia berbalik dan memasuki toko terdekat yang menjual material. Ia berpura-pura memeriksa material di toko, tatapannya melayang ke arah pria-pria berambut biru di dekat pintu masuk aula teleportasi. Pria-pria ini memancarkan aura yang sangat mirip dengan Jiang Suishui dan yang lainnya, dan juga memiliki rambut biru kehijauan yang khas, mereka pasti dari keluarga Jiang. Orang-orang ini benar-benar berhasil masuk ke kota senja. Simo diam-diam merasa khawatir. Untungnya, ia telah mengambil beberapa tindakan pencegahan sebelumnya, jika tidak, ia mungkin akan dikenali. Ia melirik aula teleportasi, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah penutupan tiba-tiba susunan teleportasi ini juga ulah keluarga Jiang, tujuan mereka untuk mencegahku kembali ke Bintang Dongseng? Kemungkinan besar. Wajah Simo menjadi muram. Kekuatan keluarga Jiang jauh melampaui dugaannya. Ia bergegas kembali ke kota, dan butuh waktu lama, hanya untuk menyadari bahwa orang-orang ini telah mengetahui rencananya dan sedang menyergap. Tampaknya bahkan di kota senja, ia tidak sepenuhnya aman. Setelah tinggal di toko beberapa saat, ia segera keluar. Setelah memastikan bahwa ia tidak ditemukan, ia berputar-putar beberapa kali dan tiba di sebuah penginapan di timur kota, tempat ia memesan kamar di halaman yang tenang dan terpencil. Duduk di dalam ruangan, Simo mengerutkan kening, memikirkan situasi dan langkah-langkah penanggulangannya saat ini. Dilihat dari semua tanda, penutupan susunan teleportasi di kota itu kemungkinan besar berkaitan dengannya. Kemampuan keluarga Jiang untuk bersatu dengan keluarga Ye dan menyegel susunan teleportasi dalam waktu sesingkat itu membuatnya mustahil untuk kembali ke Bintang Dongseng dari sini. Pergi ke kota-kota lain di Bintang Qingye dengan susunan teleportasi. Gumamnya dalam hati. Ada beberapa susunan teleportasi di Bintang Qingye yang terhubung ke Bintang Dongseng, tetapi semuanya cukup jauh dari kota Yelan, yang terdekat berjarak sekitar 5 hari perjalanan. Tidak, jika aku bergegas ke kota-kota lain, apalagi waktunya, tidak ada jaminan bahwa susunan teleportasi di sana tidak dikendalikan oleh keluarga Jiang. Simo menggelengkan kepalanya, menolak gagasan itu. Ia mempertimbangkan beberapa ide lain, tetapi tidak satu pun yang tampak masuk akal. Memikirkan hal ini, ia tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela, dan membukanya sedikit, samar-samar melihat garis besar aula teleportasi di kejauhan. Baiklah, karena keluarga Jiangmu sudah bersusah payah mengincarku,
maka aku akan bersembunyi tepat di bawah hidungmu dan memainkan permainan ini denganmu." Senyum dingin muncul di wajahnya, dan cahaya keemasan berkilauan di matanya. Hampir semua susunan teleportasi di dekat bintang Dong Seng berada di bawah yurisdiksi Tanah Suci. Mereka merupakan jalur penting untuk transportasi sumber daya antar planet, pertukaran personel, dan perdagangan. Selain itu, susunan teleportasi itu sendiri menghasilkan sejumlah besar batu roh untuk Tanah Suci Qinglan setiap hari. Dia tidak percaya bahwa kekuatan keluarga Jiang begitu besar sehingga mereka dapat menutup susunan teleportasi ini secara permanen. Simu melambaikan tangannya, dan beberapa bendera susunan Qian terbang keluar dari tubuhnya, mendarat di berbagai tempat di ruangan itu. Dengan suara, "Wus," permukaan bendera susunan itu berkilauan dengan cahaya, dan susunan sihir Qian menyebar, menutupi seluruh ruangan. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan ke samping tempat tidur dan duduk bersila. Menghindari pencarian keluarga Jiang memang tidak mudah, tetapi tahap ketiga dari teknik mendalam 9 revolusi kecil mencatat teknik pengubah tulang. Teknik ini dapat mengubah penampilan seseorang dengan mengubah tulang fisiknya. Ini bukan untuk menyembunyikan penampilan asli seseorang dengan ki sejati dan kekuatan sihir, melainkan perubahan nyata pada daging dan tulang tubuh. Bahkan makhluk alam surgawi pun tidak akan mampu mendeteksi kelainan tersebut. Meskipun Simu mengetahui teknik ini sebelumnya, ia tidak secara khusus mengolahnya karena ia tidak membutuhkannya. Saat ini, efektivitas teknik pengubah tulang ini dalam menghindari pencarian keluarga Jiang sudah terbukti dengan sendirinya. Memikirkan hal ini, lengan kiri dan kanan Simu memancarkan cahaya hitam putih samar. Ia membuat gerakan menggenggam di depannya, dan cahaya hitam putih itu mulai menyatu di dantiannya. Serangkaian suara retakan lembut terpancar dari tubuhnya. Setelah setengah hari, Simu membuka mata dan berdiri, senyum terpancar di matanya. Tanpa gerakan yang terlihat, tulang-tulangnya retak berulang kali, dan tubuhnya yang dulu tinggi perlahan menyusut drastis. Otot-otot wajahnya berkedut dan berangsu. Angsur berubah bentuk. Beberapa tarikan napas kemudian, Simu telah berubah menjadi seorang pemuda berpenampilan sederhana dengan alis tebal dan mata besar. Bagus. Ia melambaikan tangannya, memancarkan seberkas air yang mengembun menjadi cermin, memantulkan penampilannya saat ini. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan pikiran, Simu menarik ki sejati kera merah dari tubuhnya dan diam-diam mengaktifkan kekuatan yin di lengan kanannya. Aura dingin memancar dari tubuhnya, seketika mengubah seluruh auranya. Dalam kondisi ini, bahkan orang-orang terdekatnya pun tak akan mampu mengenali wujud aslinya. Namun, karena pemahamannya yang terburu-buru, ia tak sempat menyempurnakan banyak detail, sehingga kemampuannya saat ini hanya bertahan sekitar 1 jam, melanjutkannya akan merusak tubuhnya. Serangkaian suara retakan bergema di dalam tubuh Simu, dan ia langsung kembali ke wujud aslinya. Saat ini, di sebuah ruangan yang dalam di aula teleportasi, sebuah meja batu bundar berdiri. Beberapa orang berpakaian hitam duduk di sana. Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh dari keluarga Ye di kota Yelan. Di tengahnya duduk seorang pria paruh baya berjubah hitam, tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan beberapa kerutan di sekitar matanya, meskipun samar-samar terlihat bahwa ia pasti sangat tampan di masa mudanya. Pria ini tak lain adalah Ye Tong, kepala keluarga Ye.
Di seberang Yetong duduk seorang wanita muda berambut hijau tergerai dan berwajah sangat cantik, Jiang Suishui. Namun, saat itu wajahnya agak pucat, seolah baru saja pulih dari cedera. Nona Jiang, setelah menerima pesan Anda, kami segera mematikan susunan teleportasi sesuai keinginan Anda, kata Yetong. Kepala keluarga Ye, terima kasih atas kerja sama Anda. Keluarga Jiang kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, kata Jiang Suishui. Mengingat hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Jiang, karena Nona Jiang telah meminta, tentu saja saya akan membantu Anda. Namun, saya dengar semua anggota keluarga Jiang di Bintang King Ye telah berkumpul di kota Yelan dan sedang mencari di seluruh kota. Saya ingin tahu apa yang dicari Nona Jiang di kota ini. Tanya Yetong. Petik 2. Kepala keluarga Ye, lebih baik Anda tidak tahu tentang ini. Ini tidak akan menguntungkan keluarga Ye, kata Jiang Suishui dengan tatapan agak dingin. Petik 2. Haha, karena Nona Jiang sudah bilang begitu, aku tidak akan bertanya lagi, kata Yetong dengan kilatan amarah di matanya, tetapi ia segera menenangkan diri dan tersenyum. Kalau begitu, mengenai susunan teleportasi, aku akan meminta Patriark Ye untuk menundanya beberapa hari lagi sebisa mungkin. Jiang Suishui berdiri dan berjalan keluar. Nona Jiang, meskipun susunan teleportasi di kota ini dikuasai oleh keluarga Yeku, Tanah Suci Qinglan masih memegang kekuasaan tertinggi. Aku hanya bisa menyegelnya sebentar. Paling lama, susunan teleportasi harus dibuka kembali dalam 3 hari, kata Yetong, memperhatikan sosok Jiang Suishui yang semakin menjauh. Jiang Suishui berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya, suaranya lembut dan jauh. Setidaknya 5 hari. Aku mohon bantuan Patriark Ye. Mata Yetong berkobar karena amarah, tetapi kemudian ia seperti teringat sesuatu. Ekspresinya berubah antara terang dan gelap sebelum ia mengepalkan tinjunya, dengan paksa menahan amarahnya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di luar aula teleportasi, semakin banyak orang berkumpul, semuanya menunggu untuk menggunakan susunan teleportasi. Kerumunan ramai berdiskusi, emosi mereka memuncak saat mereka meneriakkan pertanyaan ke seluruh aula. Jumlah penjaga keluarga Ye di pintu masuk aula telah berlipat ganda dibandingkan 3 hari yang lalu, dan beberapa ahli alam surgawi telah ditambahkan ke dalam barisan. Di antara kerumunan, seorang pria berbaju biru berdiri tak mencolok. Pria ini memiliki alis tebal dan mata besar, serta memancarkan aura dingin, ia tak lain. Bab 594 tak terduga. Di antara kerumunan di dekat aula teleportasi, beberapa anggota keluarga Jiang berambut biru terus-menerus melihat sekeliling. Simu berdiri di sana dengan terang-terangan, tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Penampilan dan auranya telah berubah, dan anggota keluarga Jiang meliriknya beberapa kali sebelum segera mengalihkan pandangan tanpa curiga. Secercah kecemasan terpancar di wajah anggota keluarga Jiang. 3 hari telah berlalu, dan mereka mulai tidak sabar, pikir Simu sambil tersenyum dingin. Suara kerumunan di luar aula semakin keras, dan kemarahan mulai muncul di banyak wajah. Kami menuntut, kepala keluarga Ye keluar dan memberi kami penjelasan. Barang-barang saya telah tertahan selama 3 hari, dan kerugiannya telah mencapai setidaknya 100 batu roh kelas atas. Mengapa susunan teleportasi belum diaktifkan? Benar, apapun alasannya, setidaknya beri kami penjelasan.
Jika kalian terus mematikan susunan teleportasi, kami akan menghubungi Tanah Suci Qinglan melalui berbagai saluran dan meminta mereka menangani masalah ini. Kerumunan di luar aula mulai resah, dan beberapa bahkan mulai mencoba memaksa masuk ke aula. Meskipun perkelahian dilarang di kota, kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan kultivator independen yang bepergian antar planet, termasuk anggota kekuatan besar, dengan kepentingan yang terlalu luas. Keluarga Ye sudah bersalah, jadi wajar saja mereka tidak bisa menggunakan kekerasan saat ini, karena memperkeruh situasi tidak akan menguntungkan keluarga Ye secara keseluruhan. Para penjaga di pintu masuk aula utama semakin serius. Simu menyaksikan semua ini, senyum tersungging di matanya, tetapi ia segera menyembunyikannya. Suara itu semakin keras. Saat itu, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari aula utama, memancarkan aura seorang ahli alam surgawi. Rekan-rekan Taois, saya sungguh-sungguh minta maaf atas situasi ini. Keluarga Ye saya tidak akan pernah berani mematikan susunan teleportasi tanpa izin. Kali ini, susunan teleportasi memang mengalami malfungsi, yang mungkin menyebabkan kesalahan teleportasi. Beberapa master susunan dari keluarga Ye saya telah bekerja siang dan malam selama beberapa hari untuk memperbaikinya, tetapi mereka belum berhasil. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan nada meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Pria ini telah bertanggung jawab atas urusan keluarga Ye di kota selama bertahun-tahun, dan sebagian besar orang di luar mengenalinya. Mendengar kata-katanya, banyak yang terdiam. Namun, beberapa tetap tidak yakin. Anda bilang susunan teleportasi rusak. Bagaimana kami tahu Anda tidak berbohong? Tepat sekali. Jika Anda ingin kami percaya, kami harus masuk dan melihatnya sendiri. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening, dan tekanan luar biasa dari makhluk surgawi tiba-tiba menyebar, langsung membungkam keributan di luar aula. Tuan-tuan, apa yang saya katakan sepenuhnya benar, dan keluarga Ye saya tidak punya alasan untuk menipu Anda. Lagi pula, penutupan arai teleportasi selama sehari akan berdampak signifikan pada pendapatan keluarga kami. Mengenai mengizinkan Anda masuk, saya mohon maaf, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Beberapa master arai saat ini sedang memperbaiki arai di dalam, sehingga mengharuskan keheningan total. Tidak seorang pun yang tidak terkait dengan masalah ini diizinkan masuk, termasuk saya. Pria tua berpakaian hitam itu berkata, menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Mendengar ini, kerumunan saling bertukar pandang dan terdiam. Mata pria tua berpakaian hitam itu menjadi rileks setelah melihat ini. Penatua Ye Fen, kapan arai teleportasi akan diperbaiki? Keluarga Ye Anda harus memberi semua orang tenggat waktu, kita tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Pada saat ini, seorang pria berjubah merah bertanya. Aura pria ini tersembunyi, jelas menunjukkan bahwa ia juga seorang ahli alam surgawi, dan jubah merahnya disulam dengan pola burung merah menyala. Jadi, ini rekan Daoiskin dari Persekutuan Pedagang Phoenix Api. Rekan Daoiskin, tenanglah, aku jamin susunan teleportasi akan diperbaiki paling lama dalam 2 hari, kata lelaki tua berbaju hitam itu. 2 hari lagi. Barang-barang kita sudah tertahan selama beberapa hari, menderita kerugian setiap hari. Ya, seandainya aku tahu akan memakan waktu 5 hari, aku lebih suka mencoba pergi ke kota lain. Kerumunan yang baru saja tenang, kembali riuh.
Lelaki tua berbaju hitam itu berkeringat deras, dan dengan sabar menghabiskan waktu berjam-jam membujuk kerumunan untuk tenang. Penatua Yeven, karena kau bilang kita akan menunggu 2 hari lagi, kita akan menunggu. Namun, aku membawa setumpuk barang berharga untuk dilelang beberapa hari lagi. Jika kita tidak bisa berteleportasi ke bintang Dongseng dalam 2 hari, kerugiannya setidaknya akan lebih dari 1000 batu roh kelas atas. Kata lelaki berjubah merah itu. Jangan khawatir, semuanya. Jika susunan teleportasi tidak bisa diaktifkan dalam 2 hari, keluarga Yeku bersedia mengganti kerugian kalian. Tetua berjubah hitam berkata sambil menggertakkan gigi. Baiklah, karena rekan Daois Yeven sudah berkata begitu, aku lega. Pria berjubah merah itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Banyak orang di kerumunan mengikutinya keluar dari aula utama. Tetua berjubah hitam itu menghela napas lega. Di sebuah ruangan tinggi di aula teleportasi, terdapat sebuah jendela yang memberikan pandangan jelas tentang situasi di pintu masuk aula utama. 2 orang berdiri berdampingan di ruangan itu, keduanya berambut biru panjang dan tergerai, Jiang Suishui dan Jiang Lingfeng. Melihat situasinya, menutup susunan teleportasi selama 2 hari lagi adalah batasnya, kata Jiang Lingfeng. Jiang Suishui mengangguk perlahan, alisnya yang halus sedikit berkerut. 3 hari telah berlalu, dan masih belum ada kabar tentang Simu. Mungkinkah dia tidak ada di kota? Tanya Jiang Suishui. Mustahil sama sekali. Setelah Simu melarikan diri dari dunia rahasia hari itu, tetua Jiang Feng segera melacaknya. Dia ahli dalam teknik pelacakan, dan Simu memang tiba di kota Yelan. Beberapa hari terakhir ini, anggota keluarga Jiang kami telah menjaga gerbang kota dan sekitarnya siang dan malam. Simu tidak punya kesempatan untuk meninggalkan kota, dia pasti masih di dalam. Namun, kota Yelan cukup besar. Jika dia tidak muncul, dan jumlah kami terbatas, kami tidak mungkin mencarinya dari pintu ke pintu, Jiang Lingfeng mendesah. Petik 2. Lalu, menurutmu, saudaraku, bagaimana kita harus menangani ini? Tanya Jiang Suishui. Mata Jiang Lingfeng berkedip, dan setelah beberapa saat, senyum dingin muncul di wajahnya. Tidak apa-apa. Alasan dia bersembunyi di kota adalah untuk membawa susunan teleportasi kembali ke bintang Dongseng. Kalau begitu, susunan teleportasi akan terbuka dalam 2 hari, dan Simu pasti akan datang ke sini untuk mengambilnya. Lalu kita bisa menangkapnya seperti kura-kura dalam toples, kata Jiang Lingfeng dingin. Jiang Suishui mengangguk perlahan. Tepat pada saat itu, pintu kamar didorong terbuka dengan suara, "Wus," dan sesosok tubuh tinggi masuk. Orang ini, mengenakan jubah putih, dengan wajah tegas, tak lain adalah Zhao Jian. Saudara Zhao, Anda telah tiba. Jiang Suishui dan wanita lainnya menyapa Zhao Jian dengan senyum yang sedikit ramah. Di pintu masuk aula teleportasi, ekspresi Simu sedikit berubah saat ia melihat ke atas ke arah bagian atas aula. Untuk sesaat, ia seperti merasakan aura murni teknik mendalam 9 revolusi yang terpancar dari sana. Aura ini terasa agak familiar. Teknik mendalam 9 revolusi. Ekspresi Simu berubah, dan ia segera menyembunyikan auranya, berbalik dan menyatu dengan kerumunan, berjalan menjauh. 1/4 jam kemudian, ia kembali ke kamar penginapannya. Menatap keluar jendela ke arah aula teleportasi, Simu mengerutkan kening dalam-dalam. Aura tadi,
Mungkinkah Zhao Jian? Tapi Zhao Jian jelas-jelas dijebak oleh keluarga Jiang di alam rahasia, nyawanya terancam. Sekalipun ia punya cara untuk melarikan diri, mengapa ia muncul di aula teleportasi? Kalau bukan dia, siapa lagi di kota Yelan yang memiliki teknik mendalam 9 revolusi dan memiliki aura serupa? Pikiran-pikiran berkecamuk di benak Simu. Aula teleportasi di kejauhan tampak diselimuti kabut, seolah-olah menyimpan banyak rahasia. Simu tiba-tiba mendesah. Seandainya Cair ada di sini, matanya memiliki penglihatan sinar X, dan ia bisa melihat apa yang terjadi di dalam aula bahkan dari sini. Matanya berkedip, dan ia tiba-tiba menggertakkan gigi, mengambil keputusan. Waktu berlalu cepat, dan kegelapan pun turun dalam sekejap mata. Di tengah malam, kota Yelan yang ramai perlahan-lahan mereda, dan semua lampu padam. Kota yang tadinya suram kini sepenuhnya diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan di dekat pintu masuk aula teleportasi, sesosok bayangan samar perlahan melayang ke depan, mendekati pintu masuk aula. Saat ini, hanya 2 penjaga yang berjaga di luar aula utama. Keduanya memiliki kultivasi tingkat bumi tahap awal. Tatapan mereka menyapu sekeliling tanpa sedikit pun kesalahan. Bayangan itu melayang hingga beberapa kaki dari pintu masuk aula dan berhenti. Dengan sedikit gerakan, fluktuasi aneh memancar, menyelimuti kedua penjaga tingkat bumi itu. Mata mereka tiba-tiba kabur, dan bayangan itu memanfaatkan kesempatan untuk melesat keluar, menghilang ke dalam aula dalam sekejap. Kedua penjaga itu sedikit gemetar, penglihatan mereka kembali normal, dan mereka terus menjaga pintu masuk, tampaknya tidak menyadari anomali sebelumnya. Bayangan itu terbang ke aula teleportasi dan terus melayang lebih jauh ke dalam. Bayangan ini tentu saja Simu, yang telah menggunakan jubah tembus pandang. Setelah banyak pertimbangan sepanjang hari, ia memutuskan untuk menjelajahi aula teleportasi. Di dalamnya terdapat sebuah aula besar, saat ini tidak dijaga, dan agak redup. Setiap beberapa kaki di sepanjang dinding terdapat batu putih mentah, memancarkan cahaya redup. Beberapa lorong mengarah melalui aula ke berbagai arah. Simu telah melewati susunan teleportasi ini di kota Yelan ketika tiba di Bintang Qingye, jadi ia memiliki sedikit ingatan tentang tempat ini dan tahu di mana susunan teleportasi itu berada. Ia diam-diam melayang menuju lorong paling kiri dan melangkah dengan hati-hati. Lorong itu sangat panjang, sekitar 30 meter. Simu melepaskan indera ilahinya dan dengan hati-hati berjalan ke ujung lorong setelah menghabiskan waktu 1 batang dupa penuh. Di ujungnya terdapat sebuah pintu batu berukuran beberapa meter, yang tertutup rapat. Mata Simu sedikit berkedip, susunan teleportasi itu terletak di balik pintu batu. Cahaya putih redup terpancar dari pintu batu, menunjukkan bahwa pintu itu dilindungi oleh sebuah pembatas. Simu mendesah dalam hati. Ada pembatas di pintu batu itu, jika tidak, ia pasti akan menyelinap masuk untuk melihat apakah susunan teleportasi itu benar-benar rusak. Karena ia tidak bisa masuk, Simu tidak memaksanya dan langsung melayang kembali. Ia baru berjalan setengah jalan ketika tiba-tiba ia mendengar langkah kaki mendekat dari kedua sisi. Ekspresi Simu berubah, dan bayangan avatarnya perlahan menyatu dengan dinding dan menghilang tanpa jejak. Suara langkah kaki mendekat dengan cepat, ada 3 orang. Memimpin rombongan itu adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam berhias emas. Di belakangnya ada 2 orang lainnya, yang di sebelah kiri mengenakan jubah biru,
berambut biru panjang tergerai, dan berwajah tampan, yang satunya lagi mengenakan jubah putih bulan, rambutnya disanggul dengan 2 helai rambu. T menjuntai di sisi tubuhnya, dan memiliki fitur wajah yang teratur serta sikap yang anggun. Pupil mata si Mu sedikit mengecil. Keduanya tak lain adalah Jiang Lingfeng dan Zhao Jian. Bab 595 Kedamaian dan Kemakmuran. Lewat sini, tuan-tuan, susunan teleportasi ada di depan, kata pria paruh baya berjubah hitam, memimpin jalan. Terima kasih atas bantuannya, Jiang Lingfeng mengangguk dan tersenyum. Tidak juga, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Muda Lingfeng. Pria paruh baya berjubah hitam itu segera melambaikan tangannya dan berkata. Jiang Lingfeng tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. Wajah Zhao Jian yang anggun tampak acuh tak acuh, matanya menatap lurus ke depan, tidak menunjukkan niat untuk memperhatikan percakapan mereka berdua. Mereka bertiga berjalan melewati tempat persembunyian si Mu, tanpa menyadari sesuatu yang aneh, dan segera tiba di gerbang batu. Pria paruh baya berjubah hitam itu memberi isyarat agar Zhao Jian dan yang lainnya menunggu sebentar, lalu melangkah maju sendirian, mengeluarkan sebuah token, merapal mantra, dan melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya hijau. Cahaya putih menyambar gerbang batu, dan sesaat kemudian, dengan bunyi, klik, gerbang batu itu perlahan terbuka, dan mereka bertiga masuk. Di dalamnya terdapat aula lain yang agak besar, dengan platform batu yang sedikit lebih tinggi dari tanah. Di atasnya sebuah susunan sihir putih, berdengung, dan beroperasi. Dari tempat si Mu bersembunyi, sebuah bayangan mengintip dari dinding, memperlihatkan sepasang mata yang mengamati aula. Pria paruh baya berjubah hitam itu berjalan ke susunan teleportasi, merapal mantra dan merapal beberapa mantra dengan tangannya. Susunan teleportasi itu segera mempercepat operasinya beberapa kali lipat, memancarkan semburan cahaya putih pekat. Melihat ini, Zhao Jian melangkah ke tengah susunan teleportasi. Saudara Zhao, saya dan saudara perempuan saya telah menyinggung Anda di alam rahasia sebelumnya. Mohon maafkan kami, kata Jiang Lingfeng sambil membungkuk hormat. Apa yang terjadi hari itu adalah kesalahpahaman, dan karena sudah berakhir, tidak perlu diungkit lagi. Saya bukan tipe orang yang menyimpan dendam, kata Zhao Jian dengan tenang. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, saudara Zhao, kata Jiang Lingfeng sambil membungkuk cepat. Baiklah, saya ada urusan mendesak, jadi saya permisi dulu, kata Zhao Jian, lalu menatap pria paruh baya berjubah hitam itu. Melihat hal ini, pria paruh baya berjubah hitam itu segera melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya putih yang lenyap ke dalam susunan teleportasi dalam sekejap. Dengan suara, "Wus", susunan teleportasi itu bersinar terang. Rune-rune misterius yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan menyelimuti Zhao Jian. Sosoknya berkedip 2 kali sebelum menghilang tanpa jejak bersama rune-rune itu. Cahaya putih pekat itu pun menghilang. Begitu Zhao Jian menghilang, Jiang Lingfeng segera menegakkan tubuh, ekspresi hormatnya lenyap, menatap ke depan seolah-olah sedang berpikir keras. Pria paruh baya berjubah hitam itu berdiri diam di samping, tetap diam. Ayo pergi, kata Jiang Lingfeng, berbalik dan berjalan keluar. Pria paruh baya berjubah hitam itu segera mengikutinya, segera menutup pintu batu di belakangnya. Tak lama kemudian, keduanya berjalan menuju ujung koridor. Saat langkah kaki mereka semakin menghilang, hingga tak terdengar sama sekali,
sebuah bayangan gelap perlahan muncul dari sudut dinding, menampakkan sosok Simu. Ia melirik beberapa kali ke arah mereka berdua pergi, lalu kembali bersembunyi dan perlahan menghilang. Setengah jam kemudian, Simu kembali ke penginapan. Ia mondar-mandir di kamarnya, alisnya berkerut. Pemandangan yang baru saja disaksikannya sangat mengejutkannya. Dugaannya sebelumnya benar, Zhao Jian memang berada di kota Yelan. Namun, yang tak pernah ia duga adalah bahwa orang ini dan keluarga Jiang tidak hanya berdamai, tetapi Jiang Lingfeng bahkan memperlakukannya dengan sangat hormat. Sungguh tak terbayangkan. Lagi pula, beberapa saat yang lalu, keduanya pernah bertarung sengit di dunia rahasia, bahkan sampai tak bisa didamaikan. Ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, jadi itu tak mungkin dipalsukan. Lagi pula, jika keduanya bersekutu melawannya, tak akan mudah baginya untuk merebut buah itu dan melarikan diri. Namun, dalam sekejap mata, hubungan mereka menjadi begitu dekat. Perlu diketahui bahwa Jiang Lingfeng adalah anggota klan Wayao, ras iblis, sementara Zhao Jian adalah manusia. Di wilayah bintang Miang, di mana iblis merupakan ras yang dominan, iblis-iblis yang luar biasa berbakat selalu bersikap tidak bersahabat terhadap manusia. Memikirkan hal ini, Simu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang terjadi setelah kepergiannya yang menyebabkan situasi ini. Selain itu, ia samar-samar merasa ada makna yang lebih dalam di balik perkataan dan tindakan kedua pria itu tadi. Mata Simu berkedip, dan setelah beberapa saat ia menggelengkan kepala, tak mampu memahaminya. Namun terlepas dari itu, masalah penutupan susunan teleportasi keluarga Ye akhirnya diselidiki. Hal itu memang terkait dengan keluarga Jiang, dan tujuan mereka jelas untuk menangkapnya. Simu mendengus dingin. Menangkapnya, mustahil. Selama 2 hari berikutnya, ia hanya berdiam di dalam ruangan, bermeditasi di kamar penginapannya untuk memahami teknik pengubahan tulang, berusaha sebisa mungkin memastikan durasi dan stabilitas teknik tersebut. Selama 2 hari terakhir, jumlah orang yang berkumpul di luar aula teleportasi keluarga Ye terus meningkat. Keluarga Ye terus-menerus melobi, namun hampir tidak berhasil menenangkan kerumunan. Jauh di dalam aula teleportasi, di sebuah ruangan, kepala keluarga Ye Tong, Jiang Suishui, dan Jiang Lingfeng berdiri terpisah. Kalian berdua harus waspada terhadap situasi di luar. Keluarga Yeku tidak bisa lagi menutup susunan teleportasi, kata Ye Tong. Tidak apa-apa, Patriark Ye, kau boleh membuka susunannya. Namun, aku dan adikku punya syarat, dan kami meminta Patriark Ye untuk menyetujuinya. Jiang Lingfeng dan Jiang Suishui saling tersenyum dan berkata. Ekspresi Ye Tong membeku. Malam berikutnya, di luar aula teleportasi, keluarga Ye mengumumkan bahwa susunan teleportasi, yang telah ditangguhkan selama 5 hari, akan dibuka kembali saat fajar keesokan harinya. Banyak orang di kota Yelan sedang menunggu. Sebelum fajar, area di luar aula sudah penuh sesak dengan orang-orang yang mengantre untuk teleportasi. Dari pagi hingga siang, kerumunan di luar aula tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, malah semakin bertambah. Di dalam aula teleportasi, beberapa penjaga berjubah hitam dari keluarga Ye berdiri di balik bayangan, tampak menjaga ketertiban. Namun, mata mereka diam-diam mengamati kerumunan, tak melewatkan siapapun yang melangkah masuk. Di sebuah ruangan di dalam aula,
Jiang Xuishui dan Jiang Lingfeng sedang menunggu. Sebuah cermin air biru melayang di ruangan itu, dengan jelas memantulkan situasi di dalam aula teleportasi. Sejauh ini, belum ada satu petunjuk pun, kata Jiang Xuishui cemas, sambil menatap pantulannya. Tidak perlu khawatir, Simu pasti akan datang. Kita akan menyelidikinya sendiri, aku yakin Simu tidak akan lolos dari pandangan kita, Jiang Lingfeng terkekeh percaya diri. Kakak benar, Simu mungkin bisa menipuku, tapi dia pasti tidak bisa menipumu. Jiang Xuishui tertawa. Jiang Lingfeng melambaikan tangannya, ekspresinya masih tenang, tetapi sedikit kesombongan terpancar di matanya. Satu persatu kelompok memasuki aula, tak lama kemudian, hampir separuh orang yang telah berkumpul di kota selama beberapa hari terakhir telah pergi. Sore harinya, seorang pemuda berjubah abu-abu berdiri di ujung barisan. Ia memiliki alis tebal dan mata besar, memancarkan aura dingin yang samar. Ia adalah Simu. Ia bergerak perlahan maju bersama kerumunan, matanya diam-diam mengamati sekelilingnya. Di bawah tekanan, keluarga Ye mengaktifkan susunan teleportasi, tetapi Simu tahu dalam hatinya bahwa keluarga Jiang tidak akan pernah membiarkannya lewat begitu saja. Tak lama kemudian, ia sampai di pintu masuk aula utama. Simu melihat ke dalam, tatapannya tertuju pada para penjaga keluarga Ye berjubah hitam. Cahaya aneh melintas di matanya, dan ia segera mengalihkan pandangannya. Meskipun para pria berjubah hitam itu mengenakan pakaian keluarga Ye dan tampaknya telah menyembunyikan aura mereka dengan berbagai cara, mereka tetap tidak bisa menyembunyikannya darinya. Orang-orang itu semua dari keluarga Jiang. Seperti yang diduga, Jiang Lingfeng tidak akan membiarkanku lewat begitu saja. Baiklah, karena kau ingin menyelidiki setiap teleporter satu persatu, mari kita lihat apakah kau bisa mengetahui tentang teknik pengubah tulang misterius ini. Simu mencibir dalam hati. Ia bernapas pelan, ekspresinya setenang air, mata dan auranya tidak menunjukkan fluktuasi. Mereka yang ada di depannya memasuki aula utama, dan Simu mengikutinya. Di sebuah ruangan jauh di dalam aula utama, bayangan Simu muncul di cermin air. Jiang Xuishui mengamatinya dengan saksama sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Alis Jiang Lingfeng sedikit berkerut. Pemuda di cermin air itu memiliki penampilan dan temperamen yang sangat berbeda dari Simu, namun entah mengapa, sedikit rasa gelisah muncul dalam dirinya. Saudaraku, apakah ada yang salah dengan orang ini? Mungkinkah orang ini Simu yang menyamar? Jiang Xuishui segera menyadari perilaku Jiang Lingfeng yang tidak biasa dan bertanya. Tidak, orang ini seharusnya bukan Simu, tetapi entah mengapa, ada yang terasa aneh. Jiang Lingfeng terdiam sejenak sebelum berbicara. Saudaraku, kita tidak boleh membiarkan kecurigaan apapun berlalu begitu saja. Karena orang ini adalah tersangka, kau harus tetap di sini sementara aku pergi dan mengujinya, kata Jiang Xuishui sambil berdiri. Baiklah, kau dan Simu cukup dekat, jadi kau pasti sangat mengenal auranya. Senang bisa pergi dan melihatnya. Jiang Lingfeng mengangguk. Jiang Xuishui segera melangkah maju dan dengan cepat tiba di prosesi aula utama. Ia langsung menghampiri Simu, tatapannya setajam pisau saat ia menatapnya. Rekan Taois, ada yang Anda butuhkan? Simu menatap Jiang Xuishui dengan bingung dan bertanya. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkannya, tetapi setelah menjalani 18 langkah pelatihan jalur iblis ilusi,
kendalinya atas pikiran dan auranya telah mencapai tingkat yang hampir ilahi. Mata dan auranya tetap diam, dan sikapnya sangat alami. Jiang Xuishui menatap mata Simu, mencoba menemukan jejak emosi di dalamnya, tetapi mata itu setenang air yang tenang, hanya menampilkan ekspresi yang aneh. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Muncul tiba-tiba di hadapan Simu adalah bagian dari rencananya, tetapi tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba, alisnya berkedut, seolah-olah ia memikirkan sesuatu. Sebuah cahaya redup berkelebat di tangannya, tersembunyi di balik lengan bajunya, memperlihatkan sebuah manik sebening kristal. Jiang Xuishui dengan lembut menggosok manik itu, dan riak samar memancar darinya, diam-diam menyelimuti Simu. Manik itu berkilauan sedikit, memperlihatkan gumpalan cahaya putih, memancarkan aura yang sangat dingin. Aura dingin. Jiang Xuishui mendesah dalam hati, tersenyum tipis pada Simu. Maaf, kukira kau temanku, tapi sepertinya aku salah mengira kau orang lain, kata Jiang Xuishui. Oh, begitu, kata Simu. Maaf mengganggumu. Jiang Xuishui mengangguk dan berbalik untuk masuk. Simu memperhatikan kepergiannya, lalu segera mengalihkan pandangannya ke arah depan kelompok. Raut wajahnya tampak tidak sabar dan cemas, dan seperti yang lainnya, ia mulai menggumamkan kata-kata makian.